Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Pak Mujakir ya. Pak Mujakir itu nanya, sulit jawabannya. Begini, Pak Pendeta Henry Tan, bisa nggak menjelaskan kenapa Yesus itu diisukan orang negro? Anda pernah tahu Yesus diisukan orang negro? Kenapa ya? Ini fakta, karena di luar sana Yesus sering digambarkan sebagai negro. Udah negro dikasih jenggot, lalu dikasih kupluk, dikasih kopiah atau kepa dari Yahudi. Yesus itu bukan orang berkulit putih. Yesus itu kulit hitam, negro. Jadi judulnya gini ya, asal mula Yesus negro. Udah gitu aja lah ya, supaya Anda tahu ya. Anda harus bisa jawab loh ya, kalau ditanya seperti ini harus bisa jawab. Kenapa Yesus kok sempet-sempetnya diisukan negro, saudara ya? Sebenarnya sih ada ayat Alkitab yang memberi peluang orang lain itu untuk diplesetkan gitu loh. Yesus dibikin negro, ada peluang untuk itu karena ada ayat Alkitab untuk itu ya. Saudara, coba ya kita membaca ya, langsung aja nih, cepat saja ya. Hari ini mau ada pelayanan soalnya ya. Lukas 24, Lukas pasal 24 di ayat ke-13. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid Yesus. Siapakah dua orang murid Yesus ini? Yang satu namanya Kleopas di ayat 18. Lukas 24 ayat 18 disebutkan Kleopas. Di ayat 34 disebutkan Simon. Jadi dua orang yang ketemu Yesus di perjalanan ini adalah Kleopas dan Simon. Perjalanannya kemana? Ke Emmaus, itu 7 mil dari Yerusalem. Kurang lebih 11 km dari Yerusalem ke arah utara rada barat sedikit. Disebutnya barat laut gitu. Kalau dibablasin sih itu sampai Afrika ya. Kalau nyebrang itu mungkin udah pinggir-pinggir laut itu, sudah banyak orang Afrika di situ ya. Kemungkinan besar loh ya. Jadi dua orang murid Kleopas dan Simon ini ketemu Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kedua orang murid ini jalan ke Emmaus. Emmaus itu 7 mil dari Yerusalem atau 11 kilo ya. Apakah di situ banyak orang negro? Makanya diplesetkan ini penafsirannya ya. Bentar ya. Makanya penafsiran ini kan diplesetkan begitu ya. Ayat 16, Lukas 24 ayat 16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia ya. Kalau kita compare, kita bandingkan dengan Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang, tak lain dan tak bukan dua muridnya, yaitu Kleopas dan Simon. Murid Yesus kan banyak, tidak hanya 12 itu sering disebut rasul-rasul, atau itu ada Kleopas juga, ini murid mungkin yang dari 70 itu ya. Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, tak lain dan tak bukan ke Emmaus. Lalu di manakah Emmaus itu? Ada kemungkinan ke Imwas gitu. Imwas itu kelompok orang Arab, itu daerah Imwas ya, nggak tahulah pokoknya ini makanya diplesetkan menjadi Yesus negro. Ya, Imwas ini sudah mungkin pinggir laut begitu ya, pinggir laut, sudah ke arah mana? Ke arah Afrika ya. Jadi dengan berdasar ayat ini Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain tuh. Dalam rupa yang lain artinya ya bukan orang Yahudi gitu loh, maksudnya rupa yang lain. Mereka memelesetkan itu. Lalu diplesetkanlah negro. Ya. Sumber
sumber mereka memelesetkan ya cuman dari ayat ini, bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Padahal yang dimaksud rupa yang lain adalah mereka seperti ada selimut di dalam matanya sehingga dia tidak bisa mengenali Yesus. Orangnya sih Yesus juga, tetapi matanya dibuat tidak tahu kalau itu Yesus gitu loh ya. Apakah jadi orang negro? Yang paling mungkin itu ya. Jadi kemungkinan Yesusnya quote and quote menyamar gitulah ya, menyamar jadi orang negro, jadi mereka nggak bisa tahu kalau itu Yesus. Karena ini menuju daerah diplesetkannya Imwas di Arab gitu. Arab ke dekat-dekat Mesir, ke dekat-dekat situ ya. Maka dengan berdasar ini mereka memelesetkan Yesus itu negro gitu loh. Ya. Pak Mujakir ya, yang tadi siapa namanya Mujakir ya, yang nanya itu asal muasal kenapa Yesus diplesetkan jadi negro. Ya saudara-saudara ya, udah gitu dikasih atribut lagi, dikasih jenggot, kemudian dikasih kupluk atau dikasih kopiah, terus bilang ini wajah asli Yesus, tidak gondrong otomatis you know. Tidak gondrong, berkulit hitam, karena dia tidak bisa dikenali oleh muridnya ya, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi mereka memahami Yesus itu sebelum disalib dengan setelah disalib beda orangnya gitu loh. Jadi mereka ternyata yang disalib bukan Yesus, buktinya itu menampakkan dalam rupa yang lain gitu. Itu dalihnya, padahal yang dimaksud adalah Yesus menutupi, ada selaput, ada sesuatu yang menghalangi matanya sehingga dia tidak bisa mengenal kalau itu Yesus, yaitu kuasa Allah. Namanya kan Yesus sudah bangkit gitu, penuh kuasa, jadi dia bisa saja menyamar menjadi orang. Dia tuh bisa nembus dinding, bisa ngilang. Nanti di cerita ini ketika mereka makan terus Yesus ngilang, tiung gitu. Ya. Jadi itu asal mula Yesus negro ya. Dipelintir dari ayat ini. Faktanya adalah Yesus bukan negro, Yesus orang Yahudi. Apakah Yahudi negro? Kalau lihat sejarahnya bukan ya. Makanya disebut dari jalur Daud. Tentu saja ini jalur inti yaitu Yehuda ya. Baik ya Pak Mujakir, padat, singkat dan clear, itu jawaban kami. Memelintir Yesus negro tentu tidak benar ya, bahwa ada frase kata Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, maksudnya adalah Yesus menghalangi penglihatan dua orang murid, yaitu Kleopas dan Simon, sehingga dia tidak sadar yang sedang ngobrol itu Yesus gitu loh maksudnya ya. Ini bukan justifikasi bahwa Yesus jadi orang negro, sama sekali tidak. Bahwa Yesus mengarah kedua orang Emmaus ini sedang melakukan perjalanan ke arah 11 km atau 7 mil dari Yerusalem ke arah utara rada barat atau barat laut ya. Kalau diteruskan sih nyampe ke Arab gitu. Arabnya Mesir, Arabnya Afrika ya. Jadi diplesetkannya jadi orang negro. Begitu ya Pak Mujakir, padat, singkat dan clear. Bapak Ibu Saudara yang sering menghadapi pertanyaan seperti ini harus bisa jawab. Makanya kalau ini kan hanya hal kecil, ada banyak hal lain. Kalau memang ini ikut sekolah Alkitab ya, supaya Bapak Ibu semua mengerti tentang hal ini. Biayanya murah dan secara online gitu, secara mudah, tidak mengganggu pekerjaan, yaitu tidak mengganggu aktivitas. Pengajarannya enak yaitu enak dipelajari yaitu, dan mudah dipelajari, ada tertulis, ada videonya juga. Dan Bapak Ibu yang ikut sekolah kita boleh tanya yaitu, baik itu tanya di grup maupun tanya yang lain, karena di grup juga banyak senior tuh ya, mereka sudah jago-jago. Yang mau ikut baptisan belum ada karena memang kolam renang belum pada buka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad.
sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.